Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita sehingga hidup kita menjadi mencerminkan kasih Kristus di dalam setiap tindakan dan pikiran perbuatan kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 10 ayat 27 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi di panoti Yesus malahi sude dialus iam anggo di jolmado inda tarbaini tapi anggo di bata tarbain deh akke nada adong sanga ahape nasu tarbain de bata. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika manusia menggunakan rasio, maka segala yang akan dirancang haruslah menjadi hal-hal yang masuk akal. Sedangkan hal-hal yang kurang masuk akal akan dianggap sesuatu dongeng ataupun merupakan sebuah mitos atau hanya hayalan-hayalan belaka. Oleh karena itu, ketika Yesus menerangkan bahwa lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga, orang-orang di sekitar pada saat itu merasa aneh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Artinya, lubang jarum itu adalah sebuah nama lubang yang ada di sekitar keliling Yerusalem. Lubang jarum ini akan sulit dimasuki onta ketika mereka sudah kenyang. Namun ketika masih sedikit makanannya atau masih lapar pada malam hari, pagi-pagi, kemungkinan masih bisa masuk. Namun ketika kenyang, dia akan sulit masuk dari lubang jarum ini. Firman ini mengingatkan kepada umat atau orang-orang di sekitar pada saat itu agar kita menyadari bahwa kekayaan ataupun harta sangat sulit menjadi orang fokus kepada Allah. Ketika harta menjadi menguasai, Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Artinya ada sebuah keadaan yang sulit untuk dilakukan. Namun pertanyaan yang mengatakan itu sulit disanggah oleh Yesus bahwa bagi Allah tak ada yang mustahil. Artinya ketika manusia mengkaji sesuatu itu agak rumit dan sulit, namun bagi Allah bisa saja terjadi karena segala sesuatu di dalam kendali Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita banyak hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan. Banyak hal yang di luar nalar dan dugaan kita. Dan ketika kita memberikan kepada tangan Allah untuk berperan, maka disitulah kebaikan-kebaikan akan dinyatakan dan disempurnakan bagi hidup kita. Keterbatasan kita untuk mengkaji dan memahami sesuatu, kekurangan kita dalam melihat sesuatu itu akan disempurnakan melalui pengenalan kita kepada kasih Kristus Yesus. Karena di dalam Yesus Kristus ada sesuatu pemahaman dan keyakinan, tak ada yang mustahil. Artinya ketika kita mengatakan itu tak mungkin, bagi Allah itu bisa mungkin. Tak bisa dilakukan, tapi bagi Allah akan bisa ada jalan keluar dari segala yang ada. Oleh karena itu, andalkan Tuhan di dalam sebuah kemustahilanmu, dan biar Tuhan bekerja melakukan yang terbaik di dalam hidupmu. Jangan andalkan pikiranmu, perasaanmu, kehebatanmu, hartamu, dan lain sebagainya. Namun, di dalam sebuah kemustahilan, andalkan Tuhan, karena Allah bekerja melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan kita jalani dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami segala sesuatu
bisa mungkin bagi Allah. Biarlah kami hidup di dalam sebuah kepastian dan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dan berkarya. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.